Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersama. Itu apresiasi buat Pak Bupati, Pak Dewan, Pak Saudara, apa kabar, dan teman-teman semua. Ini menjadi penting memang. Yang pertama, Laki sendiri ya terkaget-kaget ketika ada kejadian demo tanggal 25 dulu itu, kayak 25 kemarin lanjut, sehingga kami tanggal 26 sudah menunjukkan mereka bagaimana menjaga kondisi kita dengan baik. Jadi sudah menjadi bahkan ada yang tewas. Bahkan hari kemarin ya Laki sendiri jam 10 sudah menyampaikan opini di TikTok, opini IG untuk Pak Presiden agar segera berkumpul dengan ketua partai untuk menyatakan sikap agar dibatalkan tentang tunjangan. Alhamdulillah jam 2 muncul ya. Nah, apalagi sekarang di Bandung Barat, Bandung Barat adalah milik kita. Dan hari ini tentunya sesuai yang dibicarakan dari Korbat, dari teman-teman, kenapa Bandung Barat kiwai gitu lah. Saya akan mengambil garis besarnya karena ada fakta kecelakaan dari pemimpin kita kan memang sampai terakhir hat-trick lah. Dan itu fakta yang harus kita sikapi untuk maju ke depan. Nah, apa yang menjadi penyebab sekarang tidak maju-maju tentunya konteks manajemen atau ASN itu sendiri yang dulu dari zaman Abang Pak Abu mungkin masih Kasubag, Kasih, Kabag, hari ini sudah jadi kepala dinas. Artinya di situ ada keterkaitan loyalitas terhadap situasi, ada keterkaitan dengan kelompok, dengan pengusaha, bahkan di situ juga ada bahasa saudara ijon, sehingga mungkin tidak muncul loyalitas kepada Pak Bupati sekarang karena yang harus memberikan adalah pengusaha-pengusaha yang lain yang mungkin tidak tahu. Jadi itu fakta terjadi. Saya juga kaget masih berani hari ini. Nah, dari kejadian itu supaya tidak terjadi lagi, saya berharap ini dalam konteks rotasi-mutasi mungkin Pak Bupati. Saya mungkin bukan menghambat bagaimana reformasi itu harus juga dilakukan, tapi harus perfect. Kita harus lebih strict terhadap integritas ASN. Nah, dalam rotasi-mutasi ini saya berharap ada pengaduan sekecil apapun dari masyarakat itu harus dikaji. Sebetulnya itu bisa jadi saringan ketika ada laporan ini benar nggak? Bisa dicek di lapangan, verifikasi. Ketika itu tidak, sudah patahkan saja, tidak usah masuk. Karena apa? Kalau istilah teman-teman di Bandung Barat itu harus lost generation. Tapi kan tidak mungkin gitu lah. Nah, ini barangkali yang ada data, jangan sampai justru saya tidak berharap setelah dilantik ada yang demo, bahkan ditangkap oleh APH, kan itu jadi gak lucu. Kemarin aja Pak Esenor sedang asesmen. Namun mudah-mudahan saran kami dalam rotasi-mutasi hari ini agak menahan diri betul-betul secara perfect di masukan dari semua pihak dikaji secara objektif. Bahkan saya lebih cenderung menggunakan Undang-Undang 22 tahun 2023 tentang ASN. Sudah akan menggunakan manajemen merit system gitu, manajemen talent. Sehingga Pak Bupati tidak salah ketika menaikkan orang yang memang punya potensi dan bisa naik ke atas gitulah. Itu tidak salah setelah undang-undang. Tapi semua kewenangan ada di Bupati, kami tidak mungkin intervensi, hanya gambaran dari kami, masukannya seperti itu. Untuk perbaikan Bandung Barat lebih kepada SDM. Kemudian juga lebih kepada membangun loyalitas kepada pimpinan, khususnya kepada Bupati. Jangan sampai sekarang di depan Bupati iya di lapangan proyek masih dibikin kak kolega kene kan ironis. Saya ada oknum yang memang telah saya sampaikan minta dorongan juga ke Pak Bupati supaya itu segera diproses. Sudah 1 bulan. Kemarin saya sudah ke Komisi Kejaksaan, bahkan kemarin sudah komunikasi juga dengan Jamwas Jagung. Bagi saya itu dikerjakan dulu sehingga ada efek jerah yang lainnya gitu. Yang terakhir isu rotasi mutasi udah isu nasionalnya ini menjadi penting untuk karena konteks anti korupsi. Tolong melalui Ketua Dewan undang-undang perampasan aset harus menjadi catatan usulan dari masyarakat Bandung Barat segera disahkan. Kemarin kan Presiden tidak berani karena itu wilayah DPR ya.
Tapi mudah-mudahan ini isu yang penting untuk menyelesaikan semua masalah hari ini tentang anarki. Dan itu usulan. Dan yang terakhir Pak, saya sepakat dengan yang lain di sini, perkuat Kesbang. Sehingga dengan ormas itu tidak sekedar hanya jadi dari sisi pembinaan, dari sisi pemberdayaan, karena ini semua orang Bandung Barat. Terus yang kedua, ketika ada demo, kalau memang secara kapasitas ada, secara peluang untuk menyelesaikan ada, kudu di SKP ke bupati gitulah. Ketika ada riak-riak teh, ambil peran Kesbang. Jadi semua tidak harus ke bupati, harus ke sekda, kayak itu. Jadi selesai di Kesbang karena potret politis pemerintahan Bandung Barat ada di Kesbang, baik untuk kajian kemasyarakatan, kajian politik dan sebagainya. Itu saja barangkali Bupati. Sekali lagi mohon dalam rotasi mutasi betul-betul cermat dan masukan-masukan. Saya juga mungkin ada sedikit-sedikit yang harus saya diskusikan walaupun tidak ketemu di mana. Terus dari Dewa nih Kang, utang bisa gitunya sering barang orkene Kang. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi pijakan awal. Saya tetap dalam konteks anti korupsi yang tetap jalan di Bandung Barat. Yang lain sama sesuai pembidangan dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada solusi, ada langkah konkret. Presiden saja sudah menyerahkan terima semua aspirasi kan itu. Nah Pak Bupati juga tidak perlu ketemu tapi aspirasinya dijalankan kan sama dengan ketemu kan gitu ya. Kalau semua aspirasinya bisa dijalankan. Itu saja, terima kasih. Hatur nuhun Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Sekda dan Pak Kaban, semua teman-teman yang lain mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Barat, kondusif. Bandung Barat, kondusif. Bandung Barat, kondusif. Kami dari jajaran Barisan Ormas OKP LSM Kabupaten Bandung Barat siap menjaga kondusivitas Bandung Barat, dan siapapun yang membuat anarkis, membuat keonaran, membuat perusakan berhadapan dengan kami. Bandung Barat, kondusif. Bom, silakan.